Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Pada Kaki Salib-Mu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari yang baru ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu, biarlah kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Yesaya pasal 53 ayat 8 dan 9 berkata begini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tema renungan di hari ini, karyanya tidak dipedulikan. Saudara-saudara, dalam suatu artikel
menyebutkan bahwa di dunia ini ada beberapa karya yang hebat dan luar biasa. Dalam bidang arsitektur yaitu Taj Mahal di India, patung Yesus di Rio de Janeiro, dan tembok besar di Cina. Selanjutnya ada juga karya-karya hebat dan luar biasa dalam bidang iptek, yaitu Artificial Intelligence atau AI, Autonomous Car, dan juga Virtual Reality. Tapi apakah ada karya terbesar di dunia ini yang jauh melebihi karya apapun? Jawabannya ada, yaitu karya terbesar yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, renungan hari ini adalah nubuat tentang penderitaan yang dialami oleh Sang Hamba Tuhan, yang digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesaya menubuatkan bagaimana Sang Hamba Tuhan akan menderita secara tidak adil, dihukum tanpa alasan, dan bahkan mati seperti seorang penjahat meskipun ia tidak bersalah. Dia rela disalibkan di antara penjahat-penjahat kelas kakap untuk menggantikan kita semua yang sebenarnya layak ditangkap dan disalibkan karena dosa-dosa kita. Dia rela mati supaya kita boleh hidup. Itulah karya terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada karya lain yang lebih besar dari karya pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini memberikan motivasi firman bagi kita semua. Yang pertama, kita telah melihat bukti kasih Tuhan Yesus yang menderita gantikan kita umat manusia yang penuh dengan dosa. Dengan darahnya kita ditebus dan diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita semakin menyadari, bahkan merespon kasih dan pengorbanannya dengan cara hidup berkenan di hadapannya. Yang kedua, kita semua ditebus dengan darah yang mahal. Janganlah tunjukkan sikap hidup yang murahan. Tunjukkan dan buktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang memiliki sikap hidup yang sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Di akhir renungan ini, ada satu kalimat bijak yang berkata, kematian yang paling berharga di dunia ini, yaitu kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalamnya, karena hanya di dalam Dia ada kehidupan. Di luar Dia, kita akan hidup dalam kematian. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, yang boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat berharga ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat firman ini hidup kami semakin diperbarui. Kami boleh merespon karya terbesar yang dilakukan oleh Engkau, ya Tuhan Yesus, di kayu salib. Kami meresponnya dengan sikap-sikap hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Saat ini kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Diberkatilah mereka semua bersama keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua.
bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.